Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Falah dari kelas TL 2B, NIM 19010418. Di sini saya akan menjelaskan tentang statik var kompensator atau kompensasi daya reaktif listrik. Pengertian dari statik var kompensator atau SVC adalah peralatan listrik yang digunakan untuk menyediakan kompensasi fast acting reactive power pada jaringan transmisi tegangan tinggi. SVC adalah bagian dari sistem peralatan AC transmisi yang fleksibel, pengaturan tegangan, dan menstabilkan sistem. Istilah statik berdasarkan pada kenyataan bahwa pada saat beroperasi atau melakukan perubahan kompensasi tidak ada bagian atau part SVC yang bergerak, karena proses kompensasi sepenuhnya dikontrol oleh elektronika daya. Jika power system beban reaktif capacitive leading, SVC akan menaikkan daya reaktor untuk mengurangi VAR dari sistem sehingga tegangan sistem turun. Pada kondisi reaktif induktif atau lagging, SVC akan mengurangi daya reaktor, menaikkan VAR dari sistem sehingga tegangan sistem akan naik. Pada SVC, pengaturan besarnya VAR dan tegangan dilakukan dengan mengatur besarnya kompensasi daya reaktif induktif pada reaktor. Sedangkan kapasitor bank bersifat statis. Gambar 1, strip 1, gambar one line diagram dari konfigurasi SVC, dan gambar di bawahnya contoh SVC di gardu induk. Yang kedua yaitu fungsi dari SVC. SVC dapat dengan cepat memberikan supply daya reaktif yang dibutuhkan dari sistem sehingga besarnya tegangan pada gardu induk dapat dipertahankan sesuai dengan standar yang diizinkan. Kestabilan tegangan pada gardu induk akan meningkatkan kualitas tegangan sampai ke konsumen, mengurangi loss, dan juga dapat meningkatkan kemampuan penghantar untuk mengalirkan arus. Secara lebih rinci, fungsi SVC adalah 1. Meningkatkan kapasitas pada sistem transmisi, 2. Kontrol tegangan, 3. Reaktif kontrol power atau reaktif kontrol aliran power, yang 4. Penurunan dan atau pembatasan frekuensi over voltage power disebabkan oleh load rejection. Yang kelima, memperbaiki stabilitas jaringan AC. Yang keenam yaitu mencegah terjadinya ketidakstabilan tegangan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari SVC. Secara umum macam-macam kontrol yang digunakan adalah SVC berdasarkan kontrol yang digunakan. 1. SVC menggunakan TCR dan fixed kapasitor. Gambarnya bisa dilihat. Fixed kapasitor bank terhubung ke sistem melalui step down transformator. Rating pada reaktor dipilih yang lebih besar ratingnya dari kapasitor dengan jumlah yang diberikan maksimum lagging VAR yang akan diserap dari sistem. Dengan mengubah firing angle dari thyristor akan mengontrol reaktor dari 90 derajat menjadi 180 derajat. Maka kompensasi akan berubah dari lagging ke leading. Kerugian dari konfigurasi ini adalah harmonik yang dihasilkan karena besarnya partial conduction dari reaktor di bawah kondisi operasi sinusoidal state normal ketika SVC menyerap 0 mVAR. Yang kedua, SVC menggunakan TCR dan thyristor switch kapasitor. Kompensator jenis ini berguna mengurangi loss pada kondisi beroperasi dan menjaga kinerja agar lebih baik saat gangguan sistem yang besar. Pada gambar 14 menunjukkan pengaturan SVC dari satu TCR yang diparalel dengan menggunakan beberapa bank TSC sehingga akan mengurangi harmonik yang dihasilkan reaktor. Selanjutnya, ketiga,
SVC menggunakan Force Communication Inverter. SVC ini terdiri dari satu inverter, sumber konverter tegangan DC misalnya VSG, menggunakan bar turn off di restore. Untuk inverter ini sumber DC dapat berupa baterai atau kapasitor yang tegangan terminalnya dapat ditinggikan atau diturunkan oleh pengontrol inverter. Inverter ini dihubungkan ke sistem supply melalui reaktansi secara bergantian dan output trafo. Ketika tegangan inverter V1 sama dengan tegangan sistem SVC akan floating. Ketika V1 lebih besar dari tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai kapasitor, dan jika V1 kurang dari tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai konduktor. Dengan menggunakan beberapa inverter dengan sudut fasa berbeda, operasi yang diinginkan dapat dicapai. Kedua, SVC berdasarkan pemasangan pada transmisi. Ada TCSR. SR singkatan dari Thyristor Control Series Reactor yang dapat digunakan pada jaringan transmisi yang membutuhkan pengurangan beban dengan cepat dan pembatasan dari arus gangguan fault. Alat ini dapat pula digunakan bersama TCSC pada jaringan transmisi yang memerlukan kompensasi daya reaktif seri yang tinggi. Selanjutnya TCSC atau Thyristor Control Series Capacitor yang berfungsi sebagai pengendali impedansi dari jaringan transmisi. Dari gambar yaitu Thyristor Control Series Capacitor atau TCSE. Terdapat beberapa kapasitor. Selanjutnya TCPR atau Thyristor Control Path Angle Regulator. Fungsi dari alat ini tidak lain adalah sebagai pengendali selisih sudut fasa pada voltage dari kedua ujung jaringan transmisi yang sama. Fungsi tersebut dimungkinkan dengan cara penyuntikan voltase secara seri pada jaringan transmisi listrik. Penambahan sudut fasa A pada voltase transmisi V dicapai dengan cara menambahkan voltase V yang tegak lurus terhadap V. Voltase VQ tersendiri dihasilkan dari voltase sekunder dari trafo yang dihubung ke dua fasa dari sistem transmisi tiga fasa ini. Ini adalah gambar dari TCPAR. Yang selanjutnya yaitu UPFC atau Unified Overflow Control. UPFC yang mana perancangannya berbasis inverter dengan menggunakan Thyristor, bagaimana diilustrasikan pada gambar 1.8. Pada UPFC, vektor voltase PQ yang dihasilkan oleh inverter disuntikan secara seri ke jaringan transmisi. Voltase searah DC yang digunakan inverter ini didapat dari hasil penyearah rectification voltase dari transmisi yang sama. UPFC merupakan alat kendali daya aktif dan daya reaktif secara terpisah pada transmisi listrik dan dapat dipasang pada ujung pengirim maupun penerima daya. Lebih penting lagi, UPFC juga merupakan alat pengendali daya yang sangat fleksibel karena dapat menggunakan salah satu ataupun kombinasi parameter dasar dari sistem aliran daya, yaitu voltase transmisi, impedansi transmisi, dan selisih sudut fasa transmisi. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dengan pemasangan satu UPFC yang dapat mengendalikan ketiga parameter tersebut, maka tidak hanya pada sistem jaringan
transmisi akan menjadi lebih baik, tetapi juga akan menjadi lebih murah dan mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. Dengan kata lain, pemasangan UPS akan sama halnya pemasangan alat TCSE, STATCON, dan TCPR secara bersamaan. Gambarnya bisa dilihat pada gambar 1.8. Bagian dari SVC. Yang pertama ada thyristor valve tower. Thyristor valve tower adalah bagian dari TCR yang berfungsi untuk mengatur sudut penyulutan ketika tegangan dari transmisinya berada pada besaran kontrolnya. Yang kedua ada reaktor. Reaktor dapat merupakan peralatan utama atau berupa peralatan yang terintegrasi pada sistem distribusi maupun transmisi. Reaktor merupakan peralatan utama jika pemasangannya tidak menjadi bagian dari peralatan lainnya, misalnya reaktor pembatas arus, reaktor paralel, dan lain-lain. Reaktor merupakan peralatan terintegrasi jika reaktor tersebut merupakan bagian dari suatu peralatan dengan unjuk kerja tertentu, misalnya reaktor surja hubung kapasitor paralel, reaktor peluah kapasitor, reaktor penyaring, dan lain-lain. Aplikasi pemasangan reaktor dalam sistem tenaga listrik pada prinsipnya untuk membentuk suatu reaktansi induktif dengan tujuan tertentu. Beberapa tujuan tersebut diantaranya adalah membatasi arus gangguan, fault current limiting, membatasi arus magnetisasi pada motor dan kapasitor, penyaringan harmonisa, mengkompensasi VAR, mengurangi arus ripple, mencegah masuknya daya pembawa sinyal transien, pengurangan flicker pada aplikasi tanur listrik, dan sirkuit deadening, penyeimbang beban, load balancing, dan power conditing. Untuk mempermudah identifikasi, pada umumnya penamaan reaktor disesuaikan dengan tujuan pemasangan atau lokasi di mana peralatan tersebut terpasang. Gambar reaktor dapat dilihat pada gambar 1.10. Selanjutnya yaitu ada kapasitor bank. Kapasitor bank adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pasokan energi listrik antara memperbaiki mutu tegangan dengan sisi beban, memperbaiki faktor daya, KOSFI, dan mengurangi rugi-rugi transmisi. Kekurangan dari pemakaian bank kapasitor adalah menimbulkan harmonisa pada proses switching dan memerlukan desain khusus PMT atau switching controller. Yang keempat yaitu ada cooling system. Cooling system dibutuhkan untuk memindah panas dari thyristor dan resistor pada rangkaian RC. Setiap thyristor mempunyai drop tegangan, oleh karena itu diperlukan pendingin untuk menghilangkan panas dalam jumlah besar. 95% panas yang dihasilkan dihilangkan oleh cooling system, sisanya 5% menyebar ke udara. Proses kerja cooling system yaitu air yang dingin dipompa menuju valve tower ketika terjadi panas tinggi. Dari valve tower, air panas mengalir ke dry tip heat exchanger yang dipasang pada bagian atas kontainer. Di heat exchanger, air akan menjadi dingin karena dikipas. Setelah keluar dari heat exchanger, air yang telah dingin tadi kembali ke pompa dan proses tersebut akan terjadi berulang kali. Cooling system membutuhkan pemeliharaan reguler, menjaga agar tidak terjadi masalah. Minggu sekali visual dan audible inspection harus dilakukan dan menggunakan lembar pemeliharaan. Harus diperiksa telah terjadi kebocoran atau tidak pada cooling system tersebut. Level air pada pemuaian tank
harus dikontrol. Gambar dari ekosistem dapat dilihat pada gambar 1.2. Dari saya sekian, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga menjadi wawasan bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.